Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data twilight atau rembang baik malam maupun pagi yang paling komprehensif di dunia. Data itu sekarang ini sudah sekitar 2.500 data twilight yang mencakup wilayah yang paling selatan adalah New Zealand, karena kalau lebih selatan lagi sudah tidak ada tidak berpenduduk. Jadi itu di New Zealand. Kemudian sampai dengan wilayah Arktik di betul sekitar lintang 70 derajat di utara. Di sana kami memiliki data twilight untuk 4 atau 5 teritori politik: Norwegia, Finlandia, Iceland, Greenland, kemudian Alaska. Nah, kali ini saya ingin mendiskusikan sebuah fenomena kemunculan fajar saat bagaimana menentukan fajar, karena di daerah wilayah Arktik itu di musim tertentu, khususnya di puncak summer itu, sekitar 21 Juni itu matahari itu tidak pernah tenggelam. Nah, kalau seperti itu bagaimana kemudian mau salat maghrib, bagaimana mau sholat subuh, bagaimana isya, bagaimana? Nah, ini problemnya kan. Nah, itulah sebabnya saya kemudian membuat video ini, karena kami punya data di wilayah-wilayah itu. Izinkan saya share ininya. Saya share file saya adalah sebagai berikut. Judulnya, judul video ini menentukan waktu fajar. Tentu saja untuk nanti waktu isya bisa dianalogikan gitu ya, karena itu adalah apa itu simetris. Saat matahari tak pernah tenggelam. Oke, itu anunya. Saya seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Perlu dicatat bahwa kehadiran atmosfer itu menyebabkan fajar terdeteksi oleh kita meskipun matahari sebetulnya masih di bawah ufuk. Ya, jauh sebelum matahari itu terbit, sinarnya sudah bisa terdeteksi. Itu akibat kehadiran atmosfer. Nah, jadi anunya seperti ini. Ini sudah berkali-kali saya anukan juga. Jadi kalau ini matahari, bumi itu berputar begini, berputar. Akibat bumi berputar pada porosnya seperti ini, kemudian matahari itu seolah-olah bergerak dari sini, timbul di timur, terbit di timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Nah, astronom barat pada abad ke-18-an membagi astronomi dawn itu, membagi fajar itu menjadi 3 bagian. Satu astronomical dawn pada saat matahari masih 18 derajat di bawah ufuk. Ini fajar astronomis namanya, astronomical dawn. Kemudian bergerak sampai 12 derajat. Inilah dinamakan nautical dawn atau fajar nautika. Kemudian bergerak lagi 6 derajat. Inilah fajar sipil. Kemudian bergerak lagi terbit. Nah, kemudian bergerak ke sana sampai di barat kan tenggelam, seperti itu juga. Jadi 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat. Meskipun sudah saya buktikan bahwa itu pembagian itu tidak ada. Tapi hanya terminologinya saja yang saya gunakan, terminologi nautical dawn dan astronomical dawn itu. Kalau fisiknya tidak ada.
Itu sudah saya buktikan, konfirm. Oke. Jadi karena bumi itu bergerak begini, gerak gitu, berputar seperti itu, maka dia matahari itu seolah-olah itu gerakan semu bergerak mengelilingi bumi. Pengecualiannya tadi ada 18, 12. Pengecualian itu pengecualian di musim tertentu di daerah wilayah Arktik matahari itu tidak pernah tenggelam, tidak pernah tenggelam. Uh, maka dikenal fenomena midnight sun. Jadi tengah malam tapi ada matahari. Ini yang sangat menarik perhatian. Ini menarik perhatian turis dari seluruh dunia karena betul-betul tengah malam itu matahari itu dia ada bertengger di atas ufuk gitu. Itu nanti akan saya tunjukkan anunya. Problemnya adalah bagaimana waktu sholatnya kemudian bagi orang umat muslim kan. Kalau bagi turis, wah asik gitu. Tapi bagi umat Islam itu sekarang bagaimana sholatnya? Sholat khususnya sholat subuh karena matahari itu tidak pernah tenggelam. Maghrib juga begitu. Dan Isya. Ada 3 mazhab yang berlaku di dunia ini. Pertama, ikut waktu sholat asal. Jadi kalau kita datang dari Indonesia, datang ke sana, ya udah gunakan waktu sholat kita saat di Indonesia. Gitu. Tapi kemudian ada juga mazhab yang lain ikut waktu Mekah. Oke. Yang ketiga, ikut waktu sholat wilayah terdekat. Jadi misalnya wilayah Arktik itu kan misalnya Norwegia, Finlandia gitu. Oke, ikut yang terdekat misalnya Eropa daratan, misalnya di ikut Belanda lah atau ikut Inggris gitu ya. Jadi itu anunya. Tentu saja ini adalah madhab yang gerambiangan. Karena tidak punya data empiris, maka digunakanlah kaidah-kaidah gerambiangan seperti ini. Ini yang sangat terbiasa umat Islam melakukannya. Dan itu menurut saya sangat buruk. Itulah yang terjadi kemudian kita punya 20 derajat, kita menggunakan 18 derajat astronomical dawn sebagai fajar sodik. Nah, itu gerambiangan itu namanya. Jadi itu secara saintifik, secara akademis itu sangat keliru. Nah, padahal kita bisa membangun big data empiris di wilayah Arktik ini. Nah, inilah contoh di video ini yang saya akan berikan. Nah, posisi matahari di 4 musim. Nah, ini anunya dulu. Nah, ini saya ambil ini dari Wikipedia ya, sumbernya Wikipedia. Karena yang begini-begini kalau sudah ada orang bikin, ngapain saya bikin juga kan gitu. Jadi anu aja, bukan aja. Asal kita mencantumkan sumbernya. Jadi saat winter, jadi gini, bumi itu mengelilingi matahari, mengorbit matahari, di samping dia juga berputar di atas di porosnya ini. Nah, porosnya ini, kalau ini bidang ekliptika namanya, bidang ekliptika. Nah, porosnya ini membentuk sudut 23,4 sebetulnya derajat terhadap bidang ekliptika. Jadi miring seperti ini. Nah, selama dia bumi ini mengelilingi matahari, kemiringan ini tidak berubah. Praktis tidak berubah. Meskipun kalau untuk kajian yang sangat akurat ya ada notasi, ada presisi dan sebagainya itu, tapi kita tidak, ini untuk keperluan praktis untuk sholat itu tidak diperlukan lah. Jadi dia tidak berubah ini, kemiringan ini tidak berubah. Sementara dia berputarnya tetap seperti itu. Nah, pada saat di sini sinar matahari itu mengenai bagian selatan bola bumi, sehingga di utara itu winter, di bawah di Australia, di bagian bumi selatan itu summer. Begitu ya nanti ini spring dan summer di sini. Jadi itulah yang menyebabkan 4 musim itu. Jadi yang ini yang summer ini adalah di Northern Hemisphere, jadi di Eropa, di Amerika gitu. Kalau yang ini, yang putih ini season in Southern Hemisphere. Jadi apa itu di Australia, New Zealand dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan pergantian musim. Oke. Nah, kemudian ke anunya seperti ini.
kira-kira kalau pada saat Desember ini eh, poros ini kan memiring 23,4 derajat. Sehingga yang di sini, yang di sebelah belahan bumi selatan ini memperoleh yang dinamakan high density light, sunlight, high density sunlight. Jadi apa itu densitas sinar mataharinya sangat padat gitu. Sehingga disinilah kemudian summer di sini. Tapi di sini adalah winter karena dia kurang sedikit memperoleh sinar mataharinya kan. Nah, coba perhatikan ini. Kalau ini ke sana, ini paling matahari itu kan sinar matahari kan cuma sampai di sini. Jadi wilayah ini itu tidak pernah kena sinar matahari di saat Desember itu, di saat winter itu. Sehingga itulah yang menyebabkan matahari kalau bulan Desember itu di wilayah Arktik itu tidak pernah terbit. Jadi 24 jam itu gelap terus. Apa itu ya di bawah ufuk terus matahari itu. Jadi itu yang menyebabkan sehingga adalah semuanya capet-capet gitu ya kalau kata orang Jawa capet-capet agak semburat-semburat gitu. Tapi tidak betul-betul matahari sampai di atas ufuk itu tidak sampai terbit gitu. Nah, kebaliknya kalau pada saat bulan Juni sekarang di bulan Juni ada di sana kemiringan porosnya tetap sehingga pada bulan Juni ini wilayah ini akan tersinari terus ini. Jadi yang tadi itu yang wilayah ini wilayah Arktik itu akan tersinari terus. Sebaliknya yang di sini jadi malam terus malah di sebelah bagian selatan bumi itu di kutub selatan itu. Nah sekarang bagaimana anunya? Ada animasi yang saya ambil dari YouTube. Uh, oh sayang maaf. Nah ini jadi kalau di bulan Juni itu matahari itu bagian malam itu yang begini. Ini aja nih bagian malam. Jadi yang ini tidak pernah malam. Ini tidak pernah malam. Itu kira-kira situasinya seperti itu karena kemiringan tadi itu kemiringan poros bumi terhadap bidang ekliptika itu. Jadi itu anunya situasinya. Jadi ini malam ini yang ini malam ini yang gelap ini seperti ini malam. Nah ini tidak pernah kena malam itu persoalannya. Oke. Jadi itu anunya ya diagramnya kira-kira. Oke kita lanjutkan. Nah ini adalah dari Wikipedia juga di Yakutsia di Rusia. Ini dipotret dengan teknik potret tertentu sehingga matahari itu begini tidak pernah tenggelam jadi paling rendah gitu tapi dia terus naik lagi. Nah, inilah pada bulan Juni itu. Seperti itu. Data sebagian data aja yang saya tampilkan di sini. ISRI, Islamic Science Research Institute, memiliki data twilight di wilayah ini yang meliputi 5 teritori politik, yaitu Norwegia, Finlandia, Greenland, Iceland, dan Alaska. Oke. Pada April 2023 lalu, matahari tidak pernah mencapai nautical dawn, jadi fajar nautika, di Tromso, Norwegia. Jadi saya akan memberikan data di Tromso, Norwegia. Jadi kalau tidak pernah menemukan nautical dawn, artinya matahari itu tidak pernah lebih rendah dari 12 derajat. Karena fajar nautika itu ada kan 12 derajat tadi, terminologinya itu 12 derajat. Kalau astronomical dawn itu 18 derajat. Jadi ini pada bulan April lalu itu tidak pernah lebih rendah daripada 12 derajat. Nah, nanti kita tunjukkan datanya. Namun fajar sodik tetap ada. Fajar sodik tetap ada. Ini menariknya. Jadi sehingga kalau seperti itu kita bisa menyusun database di wilayah itu Norwegia, Finlandia dan sebagainya itu daripada kemudian pakai data asalnya kita dari Indonesia pakai
waktu Indonesia. Kalau ada yang lagi mazhab lagi kan pakai waktunya Mekah kan, itu karena gerambiangan kan itu. Padahal kita bisa menyusun database-nya itu, big datanya itu di wilayah ini. Karena Fajar Sodik tetap ada di bulan-bulan April seperti ini. Berikut adalah kemunculan Fajar Sodik di Tromso, Norwegia. Nah, matahari di Tromso, Norwegia pada 21 Juni 2023 ini adalah summer solstice ya, atau June solstice, yaitu puncak summer. Puncak summer ketika matahari itu ekstrim di atas paling utara di Katulistiwa. Itu kita lihat ini, jadi ini pada pukul pada pukul 0041, jadi kira-kira tengah malam lah ini. Pada tanggalnya 21 Juni, sayang ini saya tidak bisa tampilkan Tromso-nya ya, tapi ini adalah Tromso dan sumbernya adalah ini timeanddate.com. Pada pukul 0041, jadi tengah malam, itu matahari ketinggiannya 3 derajat di bawah ufuk. Ini lihat, 3 derajat di bawah ufuk nih. Jadi di atas. Jadi tidak pernah menyentuh horizon, tidak pernah menyentuh horizon, terus ini naik ke atas, turun lagi, tapi tidak pernah di bawah horizon. Jadi tidak pernah tenggelam. Jadi inilah yang dinamakan fenomena midnight sun itu. Jadi pada saat tengah malam ada, karena ketinggiannya 3 derajat di bawah ufuk kan. Jadi orang bisa melihat ini. Nah, itu anunya. Jadi ini sangat menarik. Nah, kemudian saya akan tunjukkan juga data yang kami miliki. Data yang kami miliki begini, sebelumnya. Pada bulan April, kalau tadi kan pada bulan Juni, pada bulan April sampai dengan 11 April, ini 11 April, itu rest of night, jadi sepanjang malam itu matahari itu tidak pernah mencapai astronomical dawn. Tidak mencapai fajar astronomis. Jadi tidak pernah lebih rendah daripada mohon maaf. Tidak pernah lebih rendah daripada 18 derajat. Tadi kan astronomical dawn itu kan 18 derajat. Tapi kemudian pada sejak tanggal 12 April ya, 12 April itu lebih naik lagi. Tidak pernah lebih rendah dari 12 derajat karena ini nautical twilight, nautical dawn-nya adalah ini. Jadi tidak pernah lebih rendah dari nautical twilight. Jadi fajar astronomis tidak pernah tercapai di sini. Nah, sedangkan data yang saya miliki itu adalah 14, 15, 16, 17. Tapi tentu saja ada data yang lain, tapi kan itu mungkin pada saat itu normal atau ada astronomical twilight ada kan gitu. Jadi sekarang yang paling ekstrim adalah ini. Yang paling ekstrim sebelum tercapainya midnight sun. Kalau sudah midnight sun kan sudah tidak ada data subuhnya. Jadi ini saya akan mencari data subuh di sini bagaimana. Fajar sodiknya bagaimana di keempat tanggal ini. Nah, sekarang matahari di Tromso pada Norwegia pada 17 April. 17 April itu kan data yang saya miliki kan. Nah, 17 April pada 17 April pukul 00.03, jadi tengah malam ini, yang terendah itu 10 derajat. Minus 10 derajat altitude-nya matahari itu pada 17 April ya. Jadi artinya memang tidak pernah menyentuh 12 derajat astronomical dawn itu nautical dawn itu. Jadi ini makanya ini kita berusaha menginput big data di sini supaya untuk penyusunan definisi fajar saat matahari itu tidak pernah tenggelam. Oke. Mari kita lihat data dan metodologinya bagaimana. Ini biasalah ini seandainya. Pertama, data aslinya adalah webcam. Jadi ada di 5 teritori politik dan itu saya punya data webcamnya berupa video dengan resolusi 30 frames per second. Sebetulnya bisa diambil dengan 60 frames per second, tapi ya buat apa gitu. Jadi kita ambil 30 frames per second yang paling minimum.
Jadi setiap detiknya itu ada 30 jepretan, itu anunya maksudnya. Nah, kemudian video kemudian dikonversi menjadi still images. Still images itu foto-foto lepas. Yang tadinya setiap detik ada 30 jepretan, sekarang kita konversi menjadi setiap 20 detik ada satu image, ada satu image. Ini dinamakan still image. Ya. Oke. Kemudian kita melakukan sampling atas data still images yang ada itu. Apa gunanya sampling itu? Untuk melakukan pemodelan matematik atas sampel frames, atas foto-foto sampel yang kita miliki itu. Kemudian untuk menentukan ketelitian pemodelannya dan menentukan titik kehadiran fajar sodiknya itu di mana. Sekarang kita lihat Tromsø, Norwegia pada 14 April 2023. Ingat ya, data saya 14, 15, 16, 17. Ini yang 14 April. Nah, ini datanya seperti ini. Jadi saya klik dulu yang ini, yang foto yang pertama nomor 26 ini ya. Karena yang 1 sampai 25 itu rusak, jadi kita buang. Nah, ini adalah foto pada saat nomor 26 ini. Mudah-mudahan kelihatan ya, nomor 26. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah oh maaf. Yang terakhir adalah ini ada jumlah fotonya ada 458. 458 itu nomor fotonya adalah nomor 484 karena kan ada beberapa yang dibuang dan sebagainya kan. Jadi ini. Nah, ini adalah ketika fajar sudah muncul ini. Malah sudah mendekati apa itu? Matahari terbit ini. Jadi inilah yang dinamakan apa yang dikatakan oleh Al-Baqarah 187, wa kulu washrobu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sehingga kamu jelas bagimu benang hitam dan benang putih, yaitu perpotongan antara langit ini dengan daratan. Nah, jadi sekarang yang tadi gelap gulita, yang foto pertamanya kan gelap gulita. Sekarang kita pengen tahu di mana awal dari terdeteksinya benang putih dan benang hitam ini. Itulah interpretasi saintifik dari ini. Nah, cuman yang paling mudah itu kalau kita mengurutkannya, kalau secara manual seperti ini ya, melihat foto seperti ini, yang paling gampang itu mengurutkannya terbalik dari yang terang ke yang gelap. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi ini perhatikan ini 484 ini akan menurun terus ini nomornya. 483 terus menurun. Ya semakin gelap, semakin gelap. Tentu saja ini adalah cara manual yang apa ya, kalau untuk orang awam lah ibaratnya bisa dilakukan seperti ini. Tapi secara akademik ya, apalagi kalau misalnya untuk apa itu sarjana S2 apa mahasiswa S2 S3 ya tidak tidak kurang 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 greget lah kalau melakukan dengan cara seperti ini. Jadi ini semakin ya nih lihat ini semakin hilang semakin hilang. Nah, kita pengen cari di mana sebetulnya mulainya terdeteksi ini. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr itu. Ini sudah 219 ini turun terus. Terus. Kalau kalau mungkin kalau orang bisa berbeda-beda ya. Kalau saya mungkin inilah ini. Mana 191 lah gitu ya. Atau 192 gitu. Jadi inilah anunya. Di komputer saya kelihatan ini 192. Nah, cuman kalau seperti itu ya memang kurang elegan lah untuk mahasiswa S2 misalnya gitu ya. Jadi tentu saja harus dilakukan dengan cara yang
lebih inilah lebih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi oke, tadi secara manual itu kita mungkin muncul pada status nomor foto nomor 194. Sekarang kita lihat dengan algoritma yang saya lakukan. Algoritma yang saya lakukan ini nomor anu ya, nomor dummy numbers. Yang ini adalah nomor foto, ini nomor fotonya. Kemudian ini jamnya, jamnya ini kalau satu dari 26 ke 27 itu 20 detik. Jadi 26 ke 30 ya seperti berapa? 4 kali 20 detik lah gitu. Kemudian ini adalah standar deviasi, yaitu ada angka statistik dari citra itu yang menjelaskan tentang kecerlangan matahari pada foto itulah kira-kira gitu. Ini rata anunya apanya tuh nilai statistiknya. Jadi ini persis seperti angka MPSAS, bukan terpis, mirip dengan angka MPSAS yang dihasilkan oleh Sky Quality Meter. Tentu saja, tapi karena ini karena saya develop sendiri kan. Ini lebih akurat karena apa? Kalau SQM itu kan range-nya itu katakanlah dari yang tergelap itu 21, yang terendah itu katakanlah 7 gitu ya. 7. Berarti 21 ke 7 itu 14. Ya, 14 katakanlah itu kan ada fraksi kan. Jadi misalnya 7,1, 7,2. Jadi sebetulnya ada 140 anunya, range-nya itu 140 kegelapannya itu. Range kegelapannya. Kalau ini 8 bit image. 8 bit image itu 256. Jadi jauh lebih teliti daripada itu. Jadi SQM itu cuma 140-an, ini 256 anunya. Pembagian range pembagian tingkat kecerlangannya itu. Di samping itu yang paling menguntungkan lagi adalah ini ada bukti fisiknya, ada gambarnya ini. Kalau SQM tidak ada. Nah, itu persoalannya. Jadi itulah sebabnya kalau saya tinggalkan di SQM itu sudah tidak reliable karena verifikasi itu sangat penting sekali dan umat harus tahu itu. Jadi dari ini kemudian di model matematik seperti ini sehingga fajar itu muncul pada ini, pada pukul 2:40-21 karena setelah itu dia konvensial eksponensial naik. Oke. Sekali lagi ini meskipun ini fungsi polinomial derajat 5, tapi ini dari Excel. Jadi ini rada ngawur lah kalau untuk keperluan-keperluan yang analitis ya. Jadi saya mendevelop sendiri. Kemudian sehingga ini nautical dawn tidak ada karena memang tidak pernah mencapai, ini lihat hanya 10,5 derajat paling 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 gelapnya itu 10,5 derajat. Ya di sini ini 10,5 derajat tidak pernah mencapai 12 derajat. Jadi nautical dawn tidak ada. Fajar nautika tidak ada. Kemudian tetapi matahari terbit pada 4:49:20 sehingga rentang twilight. Jadi waktu subuh ya, waktu subuh itu rentang waktu subuh itu adalah ini dikurang ini adalah 2 jam 8 menit 45 detik. Matahari pada saat itu kedudukannya adalah 8,6 derajat di bawah ufuk. Nah, kalau tadi secara secara visual kita melihat fotonya itu kan pada ini jatuhnya pada nomor 200 kan. Tadi kan 193. 193 kan antara ini dan ini. Jadi mungkin 8,7 kan. Jadi perbedaannya 0,1. Nah, itu menunjukkan akurasi dari algoritma yang saya kembangkan itu. Jadi dicek dengan metode lain itu. Jadi kalau mau ada yang meneliti masalah akurasinya bandingkan itu. Jadi dengan foto aslinya dilihat bagaimana, kemudian dengan nanti ada verifikasi metode verifikasi yang saya tunjukkan. Jadi itu. Jadi official twilight-nya tidak ada karena official twilight itu di Eropa itu pakai 18 derajat saat astronomical dawn ya. Ini bahkan nautical dawn aja tidak ada. Tidak tercapai ini. Tapi fajar sidik ada. Tetap ada muncul pada 2:40-21. Jadi intinya adalah meskipun tidak ada fajar nautika, tapi fajar sidik tetap ada. Oke.
Kemudian verifikasinya menggunakan metode dan algoritma pihak independen. Nah, pihak ketiga. Jadi saya menggunakan apa yang ada di public domain lah. Public domain itu artinya umat bisa menggunakannya dengan free. Saya menggunakan image yang open source. Ini silakan di-download dan sebagainya. Dua metode verifikasinya adalah 3D Surface Model dan Edge Detection. Nah, sekarang kita lihat berikut hasilnya. Uh, saya hanya anukan satu saja ya, karena nanti yang satunya boleh yang lain lah, apa di tanggal 15 misalnya. Ini yang saya tunjukkan yang Edge Detection, pada 14 April. Edge Detection, oke. Kita lihat, ini cuman memang ya, ada 458. Ini saya harus klik 458 kali, apa kali. Itu kan tadi munculnya, ini saya anukan agak ini ya, agak ini kan rate dari ininya kan selalu terlambat dengan daripada kecepatan saya mengklik. Jadi kadang-kadang hilang gitu, nggak apa-apa. So, saya cepat aja. Nah ini 190 hitungan arbol hitungan saya kan nomor 200. Ini 200 belum kelihatan ini. 200 belum kelihatan. Oh sudah kelihatan, sudah ada. Di komputer saya sudah kelihatan ini. Jadi kita mundurkan lagi. Mungkin inilah 198. Mungkin 198 ini. Kalau menurut mata telanjang sudah kelihatan ada ini apa tuh? Tapi ya setiap orang kan beda-beda. Mungkin ada yang orang yang apa tuh. Tapi intinya adalah itu. Itu adalah di sekitar itu. Karena ini kalau saya klik terus, lihat ini semakin jelas. Nah, ini semakin jelas hasil garis ini. Inilah yang disebutkan dalam Al-Baqarah 187, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Perpotongan antara malam dan siang. Jadi perpotongan antara langit dan daratan. Dalam hal ini adalah ini. Ya itu, tapi range-nya itu ya itu. Ada yang mungkin lebih lambat, ada yang lebih, tapi di antara 200 tadi angka apakah 200 tadi itu. Jadi itu anunya. Sekarang kita 15 November 15 April. Itu juga seperti itu, ini datanya. 15 masih gelap seperti ini. Ini gelap, tidak ada. Tapi kalau yang terakhir adalah ini ada lebih banyak lagi, ada 598 foto. 598 foto, ini nomor 598. Nah ini, kemudian seperti biasa tadi saya urut ke belakang gitu untuk menentukan, kalau secara manual ya untuk mencek apakah algoritma yang saya gunakan itu sudah apa itu enggak reliable apa enggak gitu ya. Jadi seperti ini juga. Jadi ini turun terus, semakin gelap. Fotonya lebih, artinya foto yang lebih kecil nomornya. Nah, mungkin di sinilah 331 gitu. Jadi itu kalau ada yang mau meneliti, misalnya mahasiswa S2, S3, mau meneliti penelitian daripada itu, salah satu caranya seperti itu. Oke, jadi
Jadi ada ini seperti biasa, ini menurut hitungan saya nomor 300, sehingga pada saat itu nautical dawn tidak ada, sehingga matahari pada saat fajar sodik muncul itu pada pada 8 derajat 7 di bawah ufuk. Sehingga rentang subuh itu dari saat munculnya fajar sodik sampai matahari terbit itu 2 jam 17 menit 10 detik. Dan lihat ini perjalanan matahari itu sampai hampir 16 menit per derajat. Jadi 4 kali lebih lambat daripada kalau di ekuator kan. Di Indonesia kan sekitar 4 menit per derajat. Ini bisa 16 menit per derajat. Jadi 4 kali lebih lambat. Karena apa? Karena dia skew. Perjalanan mataharinya itu tidak, kalau di kita di ekuator itu agak tegak seperti ini, kalau ini miring seperti ini. Jadi sangat lambat sekali. Oke. Oke, verifikasinya juga seperti itu. Mungkin ini saya tunjukkan yang surface modeling ya. Tadi kan mohon maaf saya kembalikan ini nomor 300 ya. Saya cek aja untuk nomor 300 bagaimana kalau berdasarkan wah tapi ini 300 kali nih. Klik di 300 kali. Ya ini 110, 115, 120, 203, 240, 280. Nah, ini udah 300 tapi masih belum kelihatan di sini. Coba kita lihat di mana dia mulai munculnya. Nah, mulai ini mungkin. Ini 300. Nah, ini 300, katakanlah 333. 333 ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini 333, kita kembali lagi ke yang grafik ini. Menurut saya 300, tapi menurut itu 333. 333 kan adanya di sini. Ini 8,7, di sini mungkin 8,3 ya. 8,3 katakanlah. Itu 0,4 derajat saja perbedaannya. Jadi sangat akurat. Kita bisa menetapkan kehadiran fajar itu dengan sangat akurat. Tidak gerambiangan. Tidak gerambiangan. Itu yang kuncinya. Apa tuh? Itu yang pesan yang saya ingin sampaikan. Bahwa kita melakukannya dengan sangat robust gitu ya. Ini 16 April ada juga datanya ada, tapi saya pikir saya tidak usah 16 April dapatnya adalah 7,8 derajat. Kemudian verifikasinya ada juga saya berikan yang 17 April 7,7 derajat. Jadi verifikasinya juga saya berikan, tapi tidak usah saya nekan. Tapi intinya adalah cara memverifikasinya seperti tadi itu. Simpulannya, kemunculan fajar sodik, meskipun fajar nautika tidak ada, adalah fakta empirik yang nyata. Ya, nyata itu. Jadi bisa dikonfirmasi dengan berbagai macam metode yang independen, ya, independen. Tadi lihat fotonya secara diurutkan ke belakang juga seperti itu. Jadi ratanya itu dari 14, 15, 16, 17, 4 hari itu 8,2 derajat di bawah ufuk. Jadi itulah kira-kira itu apa tuh dan itu kan berlaku global, tidak ada itu. Jadi di Indonesia pun bisa terjadi ada
Di Filipina itu mungkin saya sudah punya data Filipina itu barangkali sekitar eh, lebih dari barangkali sekitar 50 lebihan lah ya dari berbagai tahun gitu ya. Itu sangat rendah-rendah terus. Padahal Filipina itu dekat sekali dengan Indonesia. Jadi memang jangan jangan surprise dengan ini yang rendah seperti ini karena ini sangat nyata. Pendefinisian kemunculan fajar sodik di wilayah Arktik lebih realistis bila dibangun berdasarkan data empirik seperti contoh di video ini. Jadi tidak kemudian tadi ikut waktu sholat asal kita dari Indonesia misalnya. Kemudian atau ikut Mekah atau ikut ke yang paling dekat misalnya di Inggris ya. Jadi apa tuh? Itu ini lebih realistis karena ini bisa dibangun di saat-saat yang eh, fajar sodik tetap ada untuk mendefinisikan ketika matahari itu tidak pernah tenggelam. Itu. Jadi lebih realistis kan. Cuma memang datanya memang harus. Sebetulnya saya sudah punya banyak juga. Ada di Norwegia, ada Finlandia, ada. Cuman waktunya beragam gitu. Itu lebih baik. Kemudian kehadiran fajar sodik yang berimpitan dengan fajar astronomis adalah ilusi. Fajar astronomis 18 derajat itu ilusi, itu hoax. Hoax itu. Karena sebetulnya pembagian fajar astronomis, nautika, dan sipil adalah hoax terbesar bagi Muslim selama ratusan tahun. Kalau saya tetap menggunakannya itu hanya sekedar terminologinya saja. Bahwa 12 derajat, 18 derajat. Itu terminologinya. Tapi fisiknya itu tidak ada. Tidak ada itu. Fajar astronomis, nautika, dan sipil itu tidak ada. Pembagian fajar itu tidak ada. Dan ini, fajar sodik ini dalam skala global harus segera disusun. Harus segera disusun. Karena apa? Karena kalender Islam global itu nanti memerlukan penentuan fajar sidik global yang akan diberlakukan di wilayah timur di New Zealand itu. Ini pun merupakan hutang peradaban di samping kalender Islam global ya. Jadi kalau kalender Islam global merupakan hutang peradaban, ini juga merupakan hutang peradaban. Sudah ratusan tahun kita dikibulin dengan isu fajar astronomis 18 derajat di bawah, padahal tidak pernah ada. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.